Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah di pertemuan TIK, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak atau software. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, nih ada gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar ada RAM, itu termasuk perangkat apa? Ya benar, perangkat keras atau hardware. Jadi gambar ini lebih sudah ingin menjelaskan tentang hardware maksudnya ya, mendeskripsikan sebagai hardware. Oke, lanjut, arah panah ke bawah, kemudian maksudnya apa nih hardware, arah panah ke bawah, software. Di sini maksudnya adalah bahwa hardware itu nggak bisa terpisahkan oleh software, nggak bisa dipisahkan sama software. Kenapa? Ya mereka saling membutuhkan, mereka satu sama lain saling melengkapi gitu. Kemudian perangkat lunak ini atau software itu gunanya untuk mengontrol perangkat keras seperti itu. Oke, ya di sini software. Apa sih software itu? Software itu adalah perangkat lunak ya. Perangkat lunaknya yang kayak gimana? Yang dapat dijalankan di perangkat keras ya, seperti pada komputer, kemudian handphone, kemudian perangkat keras yang lainnya juga. Oke. Selain ada hardware yang sudah kita pelajari minggu lalu, kemudian software, ada juga satu lagi yang istilahnya sebagai pengguna atau kita di sini. Ada hardware ya, komputer, kemudian ada software, perangkat lunak gitu. Dan kita di sini ada yang tahu nama istilahnya apa? Oke, ada yang pernah dengar istilah brainware? Nah, ini brainware itu di sini masih dalam kategori apa ya namanya? Ketiga pelengkap ya, maksudnya ada hardware, ada software, dan ada brainware. Brainware itu artinya kita gitu, user atau pengguna komputer seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita lihat di sini ada jenis-jenis software ya. Kalian bisa lihat sendiri, ada freeware, ada shareware, ada firmware, ada commercial software, ada free software ya, ada open source software, dan ada malware. Apa sih bedanya? Apa sih karakteristiknya? Kemudian gimana sih maksudnya tiap jenis-jenis software ini? Atau jangan-jangan ada jenis software yang sama? Kita akan bahas sekarang ya. Oke, kita lihat di sini next. Yang pertama ada freeware. Freeware. Gambarnya bisa lihat, antum bisa lihat di layar ya. Software freeware ini artinya software yang hak ciptanya gratis. Oke? Free di sini artinya gratis. Nah, kemudian dapat digunakan tanpa batas waktu. Maksudnya gimana? Jadi kalian itu bisa menggunakan software ini tanpa adanya batasan waktu, tidak dibatas waktunya. Dan software ini hak ciptanya gratis. Itu ya. Salah satunya ada di sini ada 7zip, OpenOffice, Mozilla Firefox, Gym, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat yang kedua, ada jenis software shareware. Shareware ini adalah software gratis tapi selama uji coba saja. Jadi software ini diberikan secara gratis ya, baik fiturnya, baik pemakaiannya itu gratis, tapi ada uji cobanya, dibatasi waktu seperti itu. Nah, shareware ini sering disebut juga dengan trialware seperti itu. Nah, ada apa aja
Di sini lebih ke aplikasi atau software virus ya, antivirus. Di sini ada AVG, ada Avast, ada Asset. Itu adalah software antivirus. Masih banyak yang shareware lainnya. Kalian pernah kan menemui komputer yang dimana ketika kalian pakai software tersebut ya, di situ ada ketentuannya setelah 30 hari tidak bisa digunakan, setelah 30 hari harus berbayar, setelah 30 hari trialnya sudah dijangka waktu cuma 30 hari gitu. Nah, itu shareware atau trialware ya. Selanjutnya di sini ada firmware. Firmware ini adalah software yang disimpan di dalam ROM. ROM kepanjangannya itu dari kata read only memory. Read only memory ini termasuk salah satu perangkat keras dari perangkat pemrosesan atau proses device ya. Nah, firmware ini, jenis firmware ini tidak bisa diubah, tidak bisa diacak, dan hanya bisa dapat berisi BIOS. Bisa berisi BIOS. BIOS itu apa? BIOS itu kalau kita misalnya mau nyalain komputer, biasanya tuh masuk ke sistem dimana sebelum masuk ke sistem operasi. Nah, ini gambarannya seperti ini nih ya, firmware ini. Gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada yang namanya software komersial software. Seperti namanya, dan kita pernah bahas ini di sejarah komputer ya. Komersial. Nah, software komersial ini berarti artinya softwarenya berbayar. Software berbayar berarti tujuannya untuk diperjualbelikan ya, komersil, tuh menghasilkan uang gitu. Nah, software apa aja yang termasuk komersial software? Software salah satunya itu ada dari bawaannya Adobe ya, ada Photoshop, Adobe Illustrator, Flash, Premiere Pro, After Effects, Audition, kemudian Dreamweaver dan lain-lain. Itu software Adobe di sini ya, satu bundle Adobe itu berbayar. Masing-masingnya berbayar. Nah, ada lagi apa? Microsoft Office. Nah, Microsoft Office dari Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote itu berbayar ya. Gitu. Jadi kalian bisa gunakan software itu dengan cara berbayar. Selanjutnya ada free software. Jadi ingat yang pertama ada freeware, sekarang ada free software. Beda ya, beda. Free software di sini, free-nya itu artinya bebas. Software yang bebas digunakan, dipelajari, diubah, disalin, dijual, dan tidak perlu izin sama siapapun. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian pakai free software ini, ya kalian bebas gunainnya. Kalian nggak perlu bayar. Kalian software ini bebas kalian ubah, otak-atik juga boleh gitu. Tapi nggak perlu izin sama siapapun gitu. Nah, kalau freeware tadi itu tuh hak ciptanya secara gratis, oke? Tapi dia nggak bisa di otak-atik kalau freeware. Kalau free software bisa, gitu. Itu beda ya. Lanjut, selanjutnya ada open source software. Open source artinya kode terbuka. Software dengan kode terbuka. Maksudnya gimana? Software ini kode sumbernya itu terbuka. Terbuka untuk apa? Dipelajari, dikembangkan, ditingkatkan, dan diubah maupun disebarluaskan. Dikembangkan dan tingkatkan itu beda ya. Dikembangkan di sini software ini maksudnya dikembangkan, perbanyak dan macam-macamnya seperti itu. Kalau ditingkatkan satu macam tapi versinya naik terus, nah itu ditingkatkan. Nah, apa aja misalnya di sini contoh open source softwarenya? Ada Fedora, ada Linux. Kemudian apa bedanya open source software sama free software? Kok tadi gambarnya juga sama aja? Coba kita lihat ya. Nih kan ada Linux, sini ada Mozilla Firefox juga. Bedanya ya, kalau open source software itu udah jelas-jelas
kode sumbernya itu terbuka. Tapi kalau free software belum tentu terbuka. Oke, gitu. Itu aja bedanya. Sama-sama bisa dikembangkan, perlu dipelajari, sama-sama bisa diubah. Itu sama-sama bisa ini ya, antara free software dan open source software. Selanjutnya, nah ini ada jenis software yang terakhir, yaitu ada yang namanya malware. Malware itu adalah sebuah software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer. Nah, ini contoh-contoh real dari malware itu seperti kayak sebuah virus ya, virus komputer, kemudian macam-macam. Virus komputer itu macam-macam ya, nggak cuman satu jenis tapi banyak yang lainnya, dan itu masuk ke kategori malware ya. Itu oke, sampai sini kurang lebih penjelasan tentang software. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah ya, apa nih, Office. Oke, kita akan membahas selanjutnya, yaitu software yang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua ya. Perangkat lunak yang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi, dan yang kedua ada sistem operasi. Oke, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini berarti lebih ke aplikasinya langsung gitu. Contohnya apa? Kategori aplikasi pengolah kata. Apa aja aplikasinya? Software aplikasinya gitu. Ada WordStart, ada Microsoft Word, ada WordPerfect, dan lain-lain. Pengolah kata, Lotus, Microsoft Excel, Quator Pro. Pengolah data, ada DBase, ada Fox Pro, ada MS Microsoft Access ya, seperti itu. Kalau aplikasi pengolah desain, ada CorelDRAW, 3D Studio, ada Photoshop, dan lain-lain ya. Masih banyak kategori-kategori software aplikasi ini, dan bisa jadi ribuan, ratusan maupun ribuan ya, tergantung aplikasinya, aplikasi apa. Tapi kalau mau dikumpulin banyak banget. Oke, itu tentang perangkat lunak aplikasi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem operasi, atau bahasa Inggrisnya operating system, atau kita singkat juga bisa OS ya. OS, sistem operasi, operating system, OS. Jadi kalau usah disebutin OS itu sama aja ya, kayak maksudnya sistem operasi atau operating system ya, antara lain. Selanjutnya, sistem operasi adalah sebuah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer ya, menyediakan dan juga menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak aplikasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian lihat dulu ini gambar. Ini ada gambar komputer. Kemudian ada gambar orang juga. Tengah-tengahnya ada gambar jembatan. Nah, kita ya sebagai pengguna di sini, kalau kita punya hardware atau komputer, OS ini anggapannya kayak jembatan antara kita sama perangkat keras gitu. Jadi bahkan kita juga nggak bisa buka Microsoft Office atau CorelDRAW tanpa adanya sistem operasi yang berjalan di komputer tersebut. Nah, oke. Jadi sistem operasi sini adalah menjembatani antara perangkat keras ke user maupun perangkat lunak aplikasi ya ke komputer maupun ke user, seperti itu. Yang pertama di sini ada macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu ada sistem operasi Windows. Windows ini berkembang sangat pesat ya. Dulu tuh Windows itu ada yang Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows, kemudian ada Microsoft Windows NT, ada Windows 98, ada Windows XP, ada Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Dan yang terbaru yang sekarang sering digunakan pada umumnya adalah Windows 10 gitu, termasuk di laptop ini kita pakai sistem operasi Windows 10 seperti itu, Windows 10 ya. Apa sih kelebihan dari Windows 10? Salah satunya adalah keunggulan Windows 10 ini adalah terletak pada kemampuannya menampilkan beberapa aplikasi ya, multi aplikasi bisa ditampilkan dalam satu layar. Kemudian penggunaannya udah makin beragam ya. Kemudian aplikasi-aplikasi juga banyak yang bisa digunakan, banyak aplikasi yang bisa digunakan di Windows 10 ini gitu. Kekurangannya ya pasti ada gitu. Kalau misalnya fiturnya itu performanya memang belum seoptimal dengan Windows sebelumnya ya, karena juga masih terbilang baru, bisa dibilang masih baru nggak sih, ini performanya juga masih beberapa itu masih sering ada bug gitu ya. Dan kalau terjadi bug kan biasanya komputer itu minta langsung Windows updating gitu, sistem operasinya minta diupdate dari komputernya, langsung ngirimin permintaan untuk update. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada sistem operasi yang kedua, yaitu Linux. Nah, kalau kalian sering lihat gambar penguin kayak gitu tuh, itu tuh sistem operasi Linux ya. Linux ini punya banyak macam-macam distro. Distro tuh apa Ustazah? Distro itu kayak anakannya lah ya gitu. Dari Linux itu ada Ubuntu, ada Red Hat, OpenSUSE, ada Fedora, ada Linux Mint, ada Mandrake, dan lain-lain. Terus apa kelebihan dari Linux? Yang salah satunya adalah Linux itu jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi yang lain. Bahkan ada juga yang gratis gitu. Tingkat keamanannya lebih baik, cukup baik seperti itu. Mudah dilakukan modifikasi karena open source. Kemudian kalau kekurangannya, sistem operasi Linux ini sulit mengatasi jika terjadi masalah. Kenapa? Karena teknisi atau developer untuk teknisinya itu troubleshootnya tuh masih sedikit gitu ya, tidak sebanyak Windows misalkan seperti itu kan. Terus dukungan softwarenya juga yang populer itu kurang gitu. Selanjutnya kita masuk ke sistem operasi yang ketiga, yaitu ada Macintosh ya. Untuk kalian pernah mendengar kata macOS ya, pernah lihat laptop Apple atau pernah ada yang punya di sini laptop Apple? Nah, kalau laptop Apple itu umumnya pakai sistem operasi Macintosh atau macOS ya. macOS ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu tampilannya ini lebih glossy, dan dia support banget untuk orang yang ada di bidang multimedia, ada yang di bidang desain, graphic design, itu support banget nih. Kalau sistem operasi ini sangat compatible untuk di perdesainan gitu ya. Kemudian sulit dibaca, kenapa? Source code-nya ya karena keamanannya bagus ya, seperti itu. Kemudian apalagi kekurangannya macOS itu hanya untuk sebagai komputer graphic designer ya, tidak dapat untuk sistem operasi, tidak seperti sistem operasi yang lain. macOS ini tidak bisa dirakit sendiri. Nah ya, karena Apple sudah tidak memberi lisensi buat perusahaan lain untuk membuat hardware macOS. Jadi itu ya untuk macOS. Lanjut kita ke sistem operasi Symbian. Siapa yang di sini pernah lihat HP ini? HP Nokia. Nah, HP Nokia ini yang series tertentu ya, series tertentu itu
penggunaannya pakai sistem operasi Symbian. Apa Symbian OS itu? Symbian OS itu adalah sistem operasi yang tidak bebas dan dikembangkan oleh Symbian Ltd, ya, perusahaan Symbian. Digunakan di peralatan ponsel ya, ponsel genggam, kemudian lebih seringnya di Nokia ataupun juga ada di Sony. Symbian itu OS ini kelebihannya ya pada zamannya itu udah cukup bagus ya, udah bisa menampilkan multimedia, kita bisa MMS gitu ya. Jangan tahu MMS. MMS itu naik tingkatnya SMS gitu. Kalau SMS kan teks doang. Kalau MMS itu bisa ngirim video, bisa ngirim foto, tapi nggak secanggih chat sekarang, chatting sekarang. Ya, kekurangan Symbian ini ya pasti kalau dia nggak berkembang di pasaran juga bakal hilang. Makin kesini makin banyak sistem operasi yang lebih baru untuk handphone ya, untuk ponsel genggam. Jadi akhirnya tidak digunakan lagi, punah lah Symbian. Lanjutnya ke sistem operasi Android. Nah, ini nih yang menggantikan Symbian dan sekarang masih bertahan ya, sistem operasi Android. Android itu ternyata punya macam-macam nama ya, punya macam-macam jenisnya. Makin tahun makin di-upgrade gitu. Dulu Android 1,5 itu Android Cupcake namanya, Donut, kemudian Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Es Krim Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat. Nah, kalau yang HP Ustazah, setahu saya kayaknya masih Lollipop deh. Nah, itu ya. Coba kalian bisa cari tahu di HP yang Android, punya kalian, punya orang tua. Kira-kira di situ Androidnya Android berapa? Android yang mana nih? Marshmallow, Lollipop atau Nougat? Itu ya tentang Android. Apa sih kelebihan dari Android? Android ini banyak developernya. Jadi karena banyak developernya juga kita banyak aplikasi yang bisa digunakan di sistem operasi ini. Dan nggak jarang pula sistem operasi aplikasi yang ada di sistem operasi Android ini banyak juga yang gratis gitu. Banyak pengembangnya. Oke. Sistem operasi Android ini juga bersifat multitasking sehingga menjalankan berbagai aplikasi secara mudah seperti itu. Bahkan kita kan menggunakan Google Meet juga bisa menggunakan sistem operasi Android ya. HP. Nah, kekurangannya ya contohnya aja kita menggunakan Google Meet gitu. Berarti kita harus punya koneksi internet. Jadi sistem operasi ini sangat membutuhkan koneksi internet yang aktif. Itu kekurangan. Selanjutnya ada sistem operasi Palm. Apa sih ini Palm? Palm ini digunakan di HP yang lebih jadul daripada Symbian ya. Ya nggak sih? Sepertinya mah begitu. Ya, Palm ini adalah operating system yang ada di HP, di mobile yang dikembangkan oleh Palm Inc. Apa Palm ini? Ya kebutuhannya tidak lebih kebutuhannya ya bisa kalian lihat sendiri, situ ada kalkulator, kemudian netbook, phone setup. Nah ini ya terkenal pada zamannya ya. Kemudian ada kelemahannya, tidak memiliki penyimpanan eksternal atau tambahan. Kemudian program-programnya tidak begitu banyak, hanya terbatas program yang bisa. Selanjutnya kita masuk ke sistem operasi Windows Mobile ya, atau Windows Phone. Windows Mobile ini ada di perangkat Nokia, tapi Nokia yang udah agak lama ya, sekarang kayaknya udah nggak keluar lagi, ataupun kalau ada yang masih pakai masih ada kayaknya. Sistem operasi Windows Mobile ini
itu ya sesuai yang ada di gambar tampilannya, mirip dengan Windows 8 cuman versi mobile seperti itu. Ini sudah tidak berkembang lagi karena jumlah aplikasinya sangat terbatas ya. Sekali lagi developernya juga jarang, sedikit developer untuk Windows Mobile ini. Jadi untuk Windows Phone atau Windows Mobile ini tidak lagi digunakan dan sudah kalah sama Android gitu. Tapi ada kelebihannya dari Windows Phone ini. Windows Phone itu lebih aman. Kemudian perintahnya seperti perintah ngecas baterai sampai dengan perintah menelepon seseorang cukup dengan menggunakan suara. Nah, kalau Windows Mobile ya, Windows Mobile itu ada yang namanya Cortana. Kalau di iPhone itu Siri. Nah, itu pada zamannya itu tuh sangat memudahkan untuk perintah seperti dengan suara, misalkan menyalakan handphone, menelpon siapa, kemudian menuliskan teks, SMS seperti itu dengan cara bersuara saja. Selanjutnya di sini ada yang terakhir, ada sistem operasi BlackBerry. Sistem operasi BlackBerry ini atau ya BB ya, BlackBerry. Ini aplikasi yang dikembangkan di mobile atau di handphone. Di handphonenya juga handphone BlackBerry. Siapa sih di sini pernah punya HP BlackBerry? Apa orang tuanya atau kalian pernah mengalami masa-masanya BlackBerry? Kayak kalian masih kecil deh kalau udah megang BB. Kayak masih berapa ya, umur berapa tuh? Nah, sistem aplikasi BlackBerry ini kelebihannya itu dari BlackBerry dirasa sangat menguntungkan, apalagi menggunakannya untuk bisnis. Oh ya, BBM kan ada BlackBerry Messenger ya, kita bisa ngirim satu pesan langsung ke kebanyakan orang secara langsung dan saat itu juga gitu ya. Itu sangat kelebihannya ada di bidang, bisa dipakai untuk di bidang bisnis. Kemudian apa kekurangan dari BlackBerry? BlackBerry itu browsing atau untuk berjelajah internet itu terasa lambat dan masih lemah jika dibandingkan menggunakan sistem operasi lain seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu pembelajaran tentang software dan sistem operasi. Bisa saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.